Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dunia ini memang lucu, bisa menjadi panggung sandiwara yang fantastik. Saya jadi teringat pepatah Jawa, Gething Sumanding. Benci itu akan membuat kita semakin lebih dekat. Semakin benci kepada sesuatu akan semakin dekat. Atau sebaliknya, kesenangan itu akan membuat kebencian. Senang yang berlebihan akan membuat kebencian. Karenanya diantisipasi dalam sistem etik bahwa memang di dunia ini itu sesuatu itu harus kita respon secara sedang-sedang saja. Artinya kalau senang jangan terlalu berlebihan, kalau benci juga jangan terlalu berlebihan. Ini kita buktikan bersama betapa kita di masa lalu. Oke, batasannya sebelum tesis Kiai Imad Jujung Osman saja. Sebelum tesis Kiai Imad atau jauh sebelum Rizik Syihab di penjara atau di antara keluar masuknya Rizik Syihab dari penjara, karena memang sering keluar masuk penjara. Itu ada aksi-aksi yang kita saksikan dari kelompok FPI atau yang dikoordinir oleh komunitas Rizikian, komunitas Rizik Syihab, itu menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan, agar Ahmadiyah intinya jangan nampak di depan mata. Saking bencinya tapi jangan nampak di depan mata. Saya menyimpulkan seolah-olah Ahmadiyah itu seperti sebuah objek yang betul-betul menyita, memforsir pikiran, menyita waktu kelompok FPI. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan Ahmadiyah itu betul-betul sangat dramatis. Responnya itu sangat dramatis. Bahkan tidak sedikit keterlibatan dari komunitas Nahdliyin membela Ahmadiyah karena melihat perspektif kewarganegaraan yang kesemuanya harus mendapatkan hak yang sama-sama sebagai warga negara, selama tidak melakukan kekerasan, intimidasi, teror, dan gerakan-gerakan yang mengancam kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Selama tidak melakukan ini, seluruh warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dari perspektif kewarganegaraan. Saya sendiri dari perspektif kewarganegaraan juga menganggap mereka yang ada di Ahmadiyah itu ya bagian daripada warga negara yang sah, yang punya hak untuk hidup sauyunan, hidup rukun, dalam konteks, dalam tanda kutip, bertetangga. Meskipun berbeda, isi kepala saya
dalam konteks keberagamaan ini berbeda dengan isi kepala teman-teman yang di Ahmadiyah dalam konteks keberagamaan, meskipun sama-sama menggunakan Islam. Tetapi dalam konteks bertetangga, dalam tanda kutip, atau dalam konteks hak kewarganegaraan, memiliki hak yang sama. Meski berbeda isi keberagamaannya, tapi tetap memang harus bersama dalam konteks keragaman, mengisi ruang keragaman dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah kita sadari bersama. Bahkan saya beberapa kesempatan ngisi di Ahmadiyah dan berkomunikasi dengan baik. Bahkan ada beberapa kegiatan Ahmadiyah itu beberapa kali diwaduli, dilapori kelompok Ahmadiyah karena dapat intimidasi atau teror dari kelompok-kelompok FPI. Dan itu tidak hanya dalam konteks Semarang, seluruh Indonesia. Hampir FPI kalau lihat Ahmadiyah itu seperti kucing kalau lihat tikus. Inginnya kayak ingin memangsa. Ahmadiyah itu seperti mangsa bagi FPI. Sebelum ada tesis Kiai Imaduddin Otsman. Nah, sekarang ini terbukti pepatah Jawa itu keting sumanding. Ternyata Rizik Syihab nampak menghiasi sosial media sangat akrab, berangkulan dengan Raffi Ahmad. Saya semula penasaran memang, kebanyakan selebritis ini kan sosok seniman yang bebas berekspresi dalam menghiasi dunia hiburan dalam tanda kutip, yang dalam banyak tayangan kita tutup mata karena memang kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang beragam, yang tidak semuanya ketat dalam sistem keberagamaan seperti yang saya terima dalam lingkungan keluarga pesantren, sebagaimana yang saya terapkan juga di lingkungan pesantren, untuk tidak terlalu vulgar dalam menjaga aurat, dalam membangun relasi komunikasi antar sesama, meskipun juga tidak perlu tertutup dengan dunia luar, karena realitas muamalah kita tidak bisa dilepaskan dari fenomena keberagaman yang complicated, yang variatif, yang homogen, majemuk, banyak perbedaan, sehingga kita memandangnya itu sebuah fenomena yang indah. Tapi berbeda ketika saya melihat fenomena FPI yang begitu garang, begitu ala, begitu seram sekali. Apalagi kalau melihat FPI di sana sedang membincang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu seperti mangsa saja. Nah, tapi setelah tesis Kiai Imad, saya justru melihat fenomena Rizik Syihab sedang akrab dengan Raffi Ahmad, saya bisa mengambil 3 pelajaran penting. Pertama, terjawab rasa penasaran saya tadi yang ingin saya ungkap. Ibarat sebagai seorang selebritis, seorang seniman di dunia hiburan, mengapa kok mau terlibat dalam sistem politik di negeri ini, terlibat dalam perpolitikan nasional. Sosok Raffi Ahmad, saya penasaran itu. Ternyata sudah terjawab. Oh iya, karena memang Raffi Ahmad darah dalam tanda kutip tokoh Ahmadiyah, ya wajar kalau ingin menjaga keberlangsungan dengan caranya atau upaya untuk bisa terlibat dalam perpolitikan nasional. Dan itu saya memaklumi
Sebagaimana kita juga memaklumi komunitas dari warga Nahdien ada yang betul-betul memiliki intensitas komunikasi dengan sistem perpolitikan, wajar. Karena untuk menjaga keberlangsungan ke-NU-an dalam sistem politik nasional. Hal yang sama di Muhammadiyah, di organisasi manapun wajar kalau ingin terlibat dalam sistem perpolitikan ini untuk menjaga keberlangsungan latar belakang historis keberagamaan yang menguatkan untuk tetap harus mereka jaga secara survive dalam sistem sosial politik atau sosial kebudayaan. Yang kedua, saya melihat ada perubahan, yaitu perubahan peta politik. Rizik Syihab yang sebelum tesis Kiai Imad itu betul-betul agresif, istilah saya itu agresif, terkait dengan fenomena kelompok-kelompok keberagamaan yang dinilai sesat oleh FPI karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ideologis FPI. Saya tidak mengatakan prinsip Islam, karena gerakan FPI itu lebih banyak didominasi oleh prinsip ideologi yang dibangun oleh Rizik Syihab. Islam saya lihat dalam gerakan FPI Rizik Syihab itu hanya sebagai pendekatan, bukan sebagai prinsip gerakan. Nah, justru prinsip gerakannya itu adalah prinsip gerakan Rizikian. Saya tidak menyebut prinsip Islam. Nah, prinsip ideologis FPI cenderung garang, melihat Ahmadiyah itu seperti melihat mangsa. Tapi pasca tesis Kiai Imad, Rizik Syihab mulai lentur. Selain memang sudah tidak ada instrumen yang bisa digunakan untuk bersikap arogan, yaitu sistem kenasaban. Karena yang sudah memahami kalau habaib itu tidak tersambung nasabnya ke Nabi, itu tidak hanya mereka yang berada dalam posisi di luar lingkaran muhibbin, bahkan muhibbin pun memahami kalau para habaib itu tidak terinsap kepada Nabi. Cuman para muhibbin tidak berani melepas karena sudah terlanjur ada ikatan emosional, dan tidak berani merefleksikan itu karena memang ingin menyenangkan para habaib. Tapi muhibbin sendiri banyak yang sudah memahami itu. Indikasinya gampang. Muhibbin sebelum tesis Kiai Imad itu sangat betul-betul cara penghormatannya itu cara penghormatan yang betul-betul sangat ekstrim. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, mereka suasana kesetaraan itu lebih nampak. Bahkan para habaib sendiri yang sebelum tesis Kiai Imad mengandalkan kenasaban untuk bersikap secara jumawa, itu cenderung pasca tesis Kiai Imad mereka lebih ngelendeh, lebih ingin mencari teman. Mas Wafi menikmati itu. Acaranya banyak didatangi oleh para habaib. Ini menurut saya sebuah fenomena yang positif dalam konteks kesetaraan. Habib pun mau datang di rumah Mas Wafi. Ini bagus menurut saya. Hal yang sama yang ketiga, pertemuan Raffi Ahmad dengan Rizik Syihab itu menunjukkan kekalahan pemerintah terhadap kelompok radikal. Sehingga ibarat pemerintah yang memiliki kekuatan militer, memiliki kepolisian, memiliki perangkat yang sudah tersistem,
dalam konteks birokrasi kepemerintahan ini kok harus sowan kepada Rizik Syihab yang notabene keluar masuk penjara dalam kasus yang memang bermasalah dalam relasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, baik dalam konteks relasinya dengan pemerintah maupun konteks relasi Rizik Syihab dengan kelompok-kelompok organisasi yang berbeda ideologi. Ini kan banyak masalah Rizik Syihab. Dan itu dibuktikan dengan keluar masuknya penjara, juga dibuktikan dengan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI. Tetapi dengan adanya sowannya Raffi Ahmad oleh kelompok analis dan beberapa masyarakat mengkhawatirkan itu, karena datangnya Raffi Ahmad ke Rizik Syihab merupakan simbol kekalahan pemerintah terhadap Rizik Syihab. Itu saya kira wajar kalau muncul analisis seperti itu. Meskipun dari saya mengatakan ini fenomena positif. Fenomena positif karena di situ menunjukkan sebuah komunitas yang berbeda, bahkan selalu bermusuhan, tetapi secara simbolik telah merapat, seolah-olah sudah selesai semua permasalahan FPI dengan Ahmadiyah, dengan representasi Ahmadiyah, adanya Raffi Ahmad, dan representasi FPI adanya Rizik Syihab, dan itu bertemu, seolah-olah konflik Ahmadiyah FPI itu sudah selesai. Cuman terakhir sebagai sebuah simpulan, tentu ini menyisakan banyak pertanyaan bagi mereka yang berada dalam barisan Rizik Syihab. Pertanyaannya, mengapa Rizik Syihab berangkulan dengan Raffi Ahmad yang notabene secara ideologis sangat berbeda? Dan ini akan menjadi benih-benih kelompok Rizik Syihab untuk mundur teratur dan tidak lagi simpati pada Rizik Syihab, dan sekaligus membuat tepuk tangan mereka yang dulu melihat Rizik Syihab sangat garang begitu dengan Ahmadiyah, tiba-tiba harus kompromis dengan simbol Ahmadiyah. Kenapa Raffi Ahmad saya katakan sebagai simbol Ahmadiyah? Karena dia anaknya tokoh, darah tokoh Ahmadiyah. Apapun yang dilakukan oleh Raffi Ahmad di situ membawa visi besar Ahmadiyah. Sebagaimana apapun yang dilakukan oleh Rizik Syihab membawa visi besar gerakan FPI. Meskipun dibubarkan, tetapi subsistem yang ada di FPI itu masih kuat. Sama seperti apapun yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Kiai Imam, itu tidak terlepas dari basis ke NU-an. Tidak bisa lepas itu. Basis historis subsistem pesantren warga Nahdliyin. Nah, karena setiap orang itu tidak bisa lepas dari latar belakang historisitasnya masing-masing. Nah, itu komentar saya. Semoga bermanfaat untuk sedikit membuka hasanah fenomena pro kontra pertemuan Raffi Ahmad dan Rizik Syihab. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.